untuk berkendaraan itu tidak ada zakatnya karena dipakai, ya. Jadi cuma masalahnya kadang-kadang mobil ada yang punya sampai 10, emas, wah seperti kalau wanita Bugis itu kampung saya, itu kalau pulang haji itu, wah di sini ya tidak begitu bisa dibedakan antara rantai emas dari Arab dan rantai regal yang banyak. Iya, ya memang tradisi sana ya, tradisi sana. Nah, kalau itu berlebihan maka bisa terkena kewajiban zakat. Makanya kadang-kadang ada yang buat strategi untuk menghindari zakat, dia pakai itu, ganti-ganti dipakai. Ya, kalau mau mantenan ada cara itu dipakai. Kenapa? Ya untuk menunjukkan status sosialnya gitu. Ya, status sosialnya tinggi, banyak emasnya. Nah, ganti-ganti. Wah, kadang-kadang berjejer itu ibu-ibu di daerah Bugis tertentu, tidak semua Bugis. Tapi kalau Bugis sudah termuhammadiyahkan tidak lagi. Lebih bagus dipakai untuk ngamal. Ya alhamdulillah ya. Kopi ngaji, jamaah kopi ngaji setelah dikumpulkan untuk dana bantuan Palestina, ya totalnya alhamdulillah 14,5 juta. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan barokah bagi kita. Karena kalau kita tidak peduli, itu juga nanti jangan-jangan itu yang menghambat kita nanti ke surga. Ya, jadi harus dikeluarkan bersih. Itu zakat itu jumlah minimal 85 gram itu kelebihan harta. Ya, kelebihan harta setelah dikurangi dengan kebutuhan pokok, makan, minum, bayar sekolah anak, ya biaya yang lain-lain, ya. Jadi itu sudah dikurangi semuanya. Ya, biaya pulsa yang banyak, biaya listrik kurangi, masih ada sisanya minimal 85 gram emas. Kalau misalnya maaf, emas 1 gramnya sekarang 1 juta. Sekarang kan kalau 1.200.000-an ya kurang. Ya 1 juta berarti minimal sisa uangnya 85 juta. Kalau dia punya uang 100 juta sisa loh ya, setelah dihitung 1 tahun 100 juta itu, maka dikeluarkan zakatnya 2,5%-nya hanya 2,5 juta. Dia masih punya sisa dana 97.500.000. Banyak enggak? Alhamdulillah ya. Jadi itu dikeluarkan. Kalau tidak keluarkan jadi masalah nanti bagi kita, masalah untuk kehidupan akhirat kita, ya. Wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum. Janganlah orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya itu mengira bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum, bahkan itu buruk bagi mereka. Buruknya bagaimana? Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Jadi nanti itu harta akan membebani dia, akan ditimpakan harta yang harusnya dizakatkan, yang bukan lagi milik kita, tapi kita simpan-simpan. Kalau dia wujudnya emas, maka emas yang kita harusnya zakatkan, tapi kita tidak zakatkan, padahal itu bukan lagi milik kita, itu dibakar sampai kemudian mencair. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, dipanaskan pada tungku api neraka jahannam, fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa duhuruhum, lalu dituangkan, disetrikakan di otaknya, di tempurung kepalanya, ya, kemudian wa junubuhum di lambungnya, wa duhuruhum dan di punggungnya. Ya, apa lambang dari ini? Lambang ya, di samping akan menjadi kenyataan kalau harta zakat yang kita tidak zakatkan itu nanti dituangkan kepada otaknya. Itu semuanya kan bersumber dari brain, dari otak. Yang mengeluarkan, yang tidak itu berdasarkan otak. Makanya otak ini harus diisi dengan pengajian-pengajian supaya dia bisa membedakan ini harta yang punya saya, ini harta milik orang lain.
ya, mustahik, kaum du'afa, fakir miskin harus dikeluarkan, bersihkan, dan jumlahnya sangat sedikit, ya, tapi itu bisa menjadi masalah di kemudian hari dan di hari kemudian. Ya, hadza ma kanastum li anfusikum, inilah harta yang dulu kamu simpan-simpan ketika di dunia, faduku ma kuntum taknizun, maka rasakanlah apa yang dulu kamu simpan-simpan itu. Ya, itu secara ukhrawi, ya, pasti akan berbalas itu. Makanya dia, ya, sampai dikatakan musyrik dalam Fussilat ayat 6 ayat 7, orang yang tidak membayar zakat itu. Kenapa bisa? Karena dia sudah mempertuhankan hartanya. Wailul lil musyrikin, celakalah bagi orang yang musyrik. Lah siapa itu? Alladzina la yu'tuna zakat, yaitu orang yang tidak mengeluarkan zakat. Wa hum bil akhirati hum kafirun, dan di akhirat dia juga mengingkari, kufur, ya, ya, menolak itu, ya. Jadi ngeri itu sebenarnya kalau tidak mengeluarkan zakat. Maka itulah yang menyebabkan Abu Bakar radhiyallahu an itu memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat pasca kenabian, ya. Jadi hati-hati, ya, sudah bukan milik kita lagi, ya. Dan itu punya filosofi itu, ya. Kenapa harus dibagikan? Ya, dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 7, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya harta itu tidak beredar di kalangan orang kaya saja, harus di-share, ya, harus di-share. Kemudian yang kedua, ini lagi bukan lagi punya kita, ya. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatun soruna wa turzakuna illa bidu'afaikum, kalian tidak akan mendapat kemenangan dan rezeki, kecukupan, kecuali berkat adanya bantuan orang-orang yang lemah di antara kalian, ya. Jadi makanya kita harus sharing, ya. Dan yang kedua, orang yang pelit itu ujiannya itu banyak. Yang tidak mau berbagi itu secara sosial, secara psikologi, dia itu tidak terbiasa berbagi. Orang yang tidak biasa berbagi itu kehilangan sedikit saja, dia sudah tersiksa itu. Kehilangan sedikit saja. Ya, padahal ujian itu pasti. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Tapi Allah katakan wabasyiril mu'minin wabasyiris sabirin. Ya, jadi sungguh kami pasti akan menguji. Ujiannya macam-macam. Nah, orang yang tidak pernah berbagi ketika dapat musibah itu stresnya, ya, lebih dahsyat. Ya, orang beriman bagaimana? Sedih nggak kalau kehilangan? Ya tentu sedih, manusiawi itu. Ya, cuma dia tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Saya pernah itu ada teman itu, dia kalau dari jauh, ya, dia naik sepeda kuliah, ya, sepedanya sepeda mini, adanya itu agak jauh rumahnya, pas pulang di parkiran hilang sepedanya, ya, hilang sepedanya. Mana sepedanya, Mas? Ada yang lebih membutuhkan. Jadi ya, mah, ada yang lebih membutuhkan daripada saya. Jadi qanaah itu, ya, qanaah, narimo, ya. Nah, itu kira-kira, dan itu mengenai harta, ya, harta. Nah, sehingga dosa besar bagi orang yang tidak mau melaksanakan zakat padahal dia sudah wajib mengeluarkan zakat. Ya, dalam At-Taubah ayat 11, fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Apabila kemudian orang ini bertaubat, ya, kembali ke jalan Allah, wa aqamus shalah, lalu mendirikan salat, wa atuz zakah wa atawuz zakah, dan menunaikan zakat, fa ikhwanukum fid din, dia baru menjadi saudaramu dalam agama, ya, itu.
Kemudian harta harus mencapai haul, ya, 1 tahun untuk seluruh harta kita kecuali tanaman, ya, padi, ya, gandum. Itu setiap kali panen itu pun kalau mencapai nisab. Tabelnya ada di sini, ya, di buku saya, nisab, supaya kita bisa tahu, ya, berapa yang harus dikeluarkan. Nah ini kalau tanaman itu pertanian 653 kg gabah dikeluarkan haulnya pada waktu panen 5% kalau dia menggunakan teknologi pengairan pemupukan, dan 10% kalau tada hujan. Dibiarkan begitu saja tumbuh tanamannya, ya. Ada macam-macam di sini, ada juga barang tambang. Tapi karena Muhammadiyah belum menerima tambang sesuai yang dijanjikan, jadi tidak usah kita bahas. Saya kira itu. Kemudian yang kedua tentang zakat fitrah. Ya, di sini saya juga sampaikan, ya, zakat fitri kalau dalam bahasanya itu. Ya. Yang dimaksud dengan zakatul fitri yaitu zakat yang diwajibkan pada setiap pribadi muslim tanpa kecuali yang dibayarkan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Ya, kewajiban zakat fitrah ini didasarkan pada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Umar bahwa faradha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zakatul fitri sa'an min tamar aw sa'an min sya'ir 'alal 'abdi wal hurri. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fardukan, wajibkan zakat fitri 1 sok dari kurma dan 1 sok dari gandum, yang diwajibkan atas al-'abdi wal hurri, hamba sahaya ataupun orang merdeka. Lah kenapa hamba sahaya yang tidak memiliki apa-apa? Di dalam Islam semua harus pernah merasakan memberikan bantuan kepada yang lain, walaupun itu makanan yang biasa kita konsumsi. Pastikan makanan terbaik, ya, persoalan sehat atau tidak, ya, mereka memiliki itu, ya. Jadi walaupun dia, ya, makannya kan dia tetap makan, nah, itu harus dikeluarkan. Itu pun tidak banyak. 1 sok. 1 sok itu berat pembulatan itu adalah 2,176. Itu sebelum dibulatkan. Dari mana munculnya angka itu? Dari 1 mud 4 kali. Jadi 1 sok sama dengan 4 mud. Ya, 4 mud itu 1 mudnya berapa? Tepatnya itu sebenarnya ukurannya adalah tangan dewasa orang Arab, gede, ya. Ambil tangan dewasa orang Arab standar, ini sudah cukup untuk lambung, ya. Ya, sesuai dengan lambung kita. Kalau lambungnya orang Indonesia lebih kecil, tangannya kecil, ya, tapi itu cukup, ya. Nah, mau dikasih lauk pauk lebih baik. Tapi kalau tidak pun sebenarnya itu sudah mencukupi. Apa sekali makan? Ya tidak. Kalau misalnya dia mau bagi-bagi 2 kali juga tidak ada masalah. Ya. Nah ini kemudian ditimbang beratnya berapa. Ya. Nah berdasarkan standar itu 0,544 kilogram. 0,544 kg dikali 4 ketemunya 2 kilo 176, ya, 2,176 kg, 2,176 kg, dan itu dibulatkan menjadi 2,5 kilo. Bagaimana dengan ada yang standar 2,7? Ya baguslah. Ya, bagus, tapi sebenarnya 2,5 itu sudah pembulatan. Kalau 0,6 kg mud itu kan sudah pembulatan juga, dikali 4 ketemunya 2,4, dibulatkan menjadi 2,5, itu sudah mencukupi.
Tapi kalau mau 2,7 silakan, mau 3, oh lebih baik lagi, ya. Silahkan saja, ya. Tapi itu sebenarnya sudah mencukupi, ya. Baik, tapi tidak masalah lah. Perbedaan pendapat itu masing-masing ada dasarnya, ya. Nah, itu saya kira boleh nggak dibayarkan pakai uang. Ketika dibayarkan kepada panitia, boleh. Tergantung panitia setempat. Yang penting ketika dibagikan itu harus dalam bentuk makanan pokok. Ya, nanti panitia yang membelikan supaya satu jenis. Nanti kalau misalnya beda-beda, wah itu ada kesulitan dalam membagi. Tapi tidak masalah sih. Saya juga kadang-kadang nyampur antara beras atas dengan beras bawah. Karena beras atas ini mentik susun dia Pak Pardi. Yang di bawah ini ER64. Ya, karena kalau mentik susu kok kayaknya eman gitu. Ya, pulen dia. Ya, saya campur. Nah, tapi kalau di ini tidak boleh dibagikan dalam bentuk uang. Ya, khawatir dibelikan rokok. Ya, jadi gitu saya kira. Baik, saya kira itu langsung kita tanya jawab saja. Monggo, siapkan pertanyaan langsung. Ada waktu 30 menit. Oh silakan, itu Simba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyuwun pangapunten ingkang badhe kula suwunaken pirsa menika bab zakat mal. Gandeng nggih kula niku sok cekcok dengan teman-teman itu untuk zakat mal dari pensiunan itu Pak. Pensiunan itu katanya teman saya itu ada yang mengatakan bahwa ya 1 tahun itu dihitung pendapatnya berapa, terus diberi zakat sesuai dengan hasilnya itu. Nah, tapi kalau saya enggak, pendapat saya ya kalau itu sudah dibelanjakan, nah itu tinggal sisanya itu saja yang dikatakan itu hartanya. Kalau itu belum sampai nisab ya tidak ada zakatnya. Nah, itu yang betul itu yang mana Pak? Atau tiap 1 bulan itu misalnya 500 juta 5 juta misalnya, setahun sekian juta, terus itu sekian padahal uangnya tidak ada, sudah dibelanjakan. Itu bagaimana Pak? Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung mawon nggih. Ini yang pemirsa yang dari luar Jawa saya terjemahkan. Dia tanya nisab zakat pensiun. Mbah sinten asma, Mbah? Oh, nggih, Mbah Muslimah, Bu Muslimah. Ya, uang pensiun. Ya, apakah ada zakatnya? Ya, sebenarnya mau uang pensiun, mau uang gaji, asal mencapai nisab ada zakatnya. Ya, itu nisab itu setelah dikurangi pengeluaran bulanan atau dalam 1 tahun sebenarnya, karena nisab itu kan haulnya kan 1 tahun untuk zakat itu. Kalau ada sisanya dan lebih 85 gram emas dikali harga emas saat itu, maka terkena zakat dia. Tapi kalau kurang tidak terkena zakat. Ya, makanya dilihat saja sisanya. Tapi dugaan saya ibu ini berlebih zakatnya nih. Kena. Kenapa? Karena tadi beliau menyebutkan 500 juta. Ini sama dengan gajinya mantan presiden. 500 juta. Pensiun 500 ada. Ya, saya kira gitu Bu ya. Jadi dikurangi saja. Cuman kadang-kadang ada yang udah untuk lebih bersih di awal dia potong saja semua. Kayak saya misalnya di UMY. Ya, kalau dulu hanya gaji pokok, sekarang dihitung. Tapi itu ketentuan institusi. Ya, dia ambil semuanya 2,5%. Nanti inilah yang kemudian ditasarrufkan untuk pembangunan masjid,
untuk bantuan pemberdayaan masyarakat, untuk termasuk bantuan beasiswa, dan beasiswa yang diserahkan UMY itu lewat lazismu UMY yang langganan kita itu bukan hanya ke sekolah Muhammadiyah, bukan hanya Universitas Muhammadiyah, tapi sekolah-sekolah Muhammadiyah dan non Muhammadiyah. Al-Ma'ata itu tetangga kita itu ada juga yang dapat itu. Ya pokoknya asal mengajukan dan ketahuan, kemudian ini layak untuk dibantu. Ya memang karena ya mereka yang punya hak, ya tidak melihat organisasimu apa. Anda, ya. Gitu kira-kira Bu ya. Baik, ada yang lain? Silahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la quwata illa billah. Wa padunung pangot nggo bab doa kalian bab zakat. Nggih. Abet bab zakat nggo termasuk rukun Islam penting nggo. Nggih. Sekedar nggo bab doa nggih. Bapak duma bapalatil nuruku fasabatal ajru insya Allah. Abet ikan mampano saking dusun kurgan di onten. Nah, ikan utarakan bapak kok sak jurja sami nopo boten. Nggih. Ikan nomor kali niku bab zakat. Oh nggih. Bab zakat itu masuk rukun Islam, namun bab usaha itu bakul tempe, bakul tahu, bakul buah niku dipaksa zakat napa boten. Awit boten wonten itu pun gandeng pun bab boten iku. Bila tapi walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zahabat dhama'u wa tallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Itu hadisnya makbul. Ya. Ya, ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan sahih, tapi itu hadisnya bisa diamalkan. Ya, cuma ini kapan dibacanya? Itu dibacanya setelah apa namanya? Ya, setelah kita batalkan dan setelah minum. Kan artinya kan zahbat dhamma wa tallatil uruku, telah hilang dahaga, telah basah tenggorokan. Lah ini belum minum kok sudah sudah dibaca. Basahnya dari mana? Ayo muko. Jangan-jangan sudah buka duluan. Ini harusnya dibaca setelah kita buka puasa, setelah minum. Gitu. Ya cuman ya maklumlah. Tradisi kita itu kayaknya kalau tidak membaca ini sebelum buka puasa kayaknya piye ngono. Ya. Ora marem tidak terkesan ini puasa. Ya, makanya ada Allahumma lakasuntu. Nah, kalau Allahumma lakasuntu wa ala rizqika aftartu itu hadisnya dhaif. Hadisnya lemah. Ya. Boleh nggak dibaca itu? Ya, yang penting kita yakini bahwa ini hadisnya lemah, jangan disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca doa yang baik-baik, apalagi bagi orang yang berpuasa tentu boleh. Tapi jangan hanya mengkhususkan satu doa itu, nanti jamaah di belakang kita, generasi di belakang kita itu dianggap sebagai sunnah. Padahal sebenarnya bukan. Nah, makanya variasikan doa itu. Baca doa apa saja. Ya, doa apa saja. Itu yang saya sarankan kepada anak saya itu, Mutia. Ya, semalam dia pulang jam 9 ke Seragen karena besok pagi hari ini ada acara. Ya, saya bilang hujan-hujan. Saya mau pakai motor, saya belum pernah pakai motor katanya. Ya sudah, padahal hujan deras gitu. Ya hati-hati saja, tinggal doa. Nah, ketika jelang Ramadan, 3 hari jelang Ramadan dia bilang sama saya, Bapak, saya sudah mau selesai. Ya, terus Bapak kan melarang saya pacaran. Ya, saya sudah tahu arahnya ini. Ya, terus Bapak tanggung jawab carikan
jodoh untuk saya. Wah, itu 3 hari sebelum Ramadan itu masuk itu, 2018 kalau tidak salah. Saya katakan, nak, berdoa nak, sebentar lagi Ramadan, kamu bersungguh-sungguh minta sama Allah, ya, jodoh yang terbaik bagi kamu, yang soleh, yang kamu saling mencintai, itu saja, ya, ya karena ada yang soleh, ya pernah kan ada yang gugat cerai di masa Nabi SAW. Apakah kamu tidak suka dengan suamimu? Apakah dia tidak soleh? Enggak, dia itu soleh sekali, tapi dia terlalu soleh, terlalu baik. Ya saya kurang gitu ya. Ya kalau kamu tetap menginginkan, mau nggak selesai nih ya? Dia juga ya sudah gugat cerai gitu, ya. Nah itu kira-kira. Alhamdulillah Ramadan, setelah selesai Ramadan, saya tertarik dengan sebuah status anak muda sesuai dengan kriterianya. Dia carinya anak saya itu carinya ustadz, tapi jangan terlalu ustadz. Karena dia bilang kayak siapa? Kayak bapaknya katanya. Maksudnya gimana? Hancur kamu, saya bilang. Kalau kayak bapak, ya. Kalau kayak bapak dapat ibu seperti itu, saya kira bagus. Hancur, saya bilang, maksudnya ustadz tapi jangan terlalu ustadz. Oh iya, paham. Iya, masing-masing anak punya penilaian. Alhamdulillah itu. Jadi berdoa, ya. Berdoa apa saja, ya. Boleh pakai Allahumma laka suntu, walaupun hadisnya dhaif, tapi kan doa, ya. Tidak diyakini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, itu tidak ada hadisnya sama sekali dalam kitab hadis manapun juga. Ya, ini yang paling sering kita baca. Ya, sebaiknya variasikan saja, syukur yang dibaca yang sahih-sahih saja, yang ada dalam Quran dan hadis Nabi. Ya, itu akan lebih baik, ya, supaya variatif gitu. Apa? Saya itu yang sering saya berdoa itu, pertama tentu berdoa untuk orang tua saya, ya, bapak ibu saya selalu saya doakan. Kan Nabi SAW kan, dan anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Yang kedua, ya tentu saya berdoa untuk anak saya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan berdoa untuk amal-amal saya, ya, termasuk saya mendoakan bapak ibu semua jamaah, mudah-mudahan barokah, dapat pencerahan di kopi ngaji, semakin mendekatkan kita bersama-sama menuju kepada takwa. Ya, itu doa saya. Nah, kemudian utang sudah tidak lagi lah. Ya insya Allah, ya gitu kira-kira, mudah-mudahan Allah memberkahi gitu ya. Jadi doanya apa saja. Nah yang kedua, jual tempe, jual tahu, wah jangan dikira ya jual ayam itu bisa rezekinya lebih banyak. Jangankan yang seperti itu. Teman saya itu bisnis sampah, mengambil sampah di mana-mana dan menyeleksi, mensortir sampah yang masih bisa didaur ulang, karena ada yang pengepulnya, ada pembelinya. Ya, itu penghasilannya dulu sekitar 8 tahun yang lalu 50 juta per bulan. 50 juta 8 tahun yang lalu. Ya. Nah, teman haji saya masalahnya yang cerita, apa namanya, saya pengepul sampah, saya tukang sampah. Tapi kemudian luar biasa, apalagi di Yogyakarta. Makanya saya bilang, kalau ada kampung di sini punya lahan yang agak jauh, bisnis sampah aja. Karena salah satu bisnis yang awet itu adalah kalau masyarakat membutuhkan. Jogja kan membutuhkan pembuangan sampah, ya. Nah, jadi itu kira-kira. Jadi apalagi tempe, apalagi tahu, ya bukan hanya mung. Nah, kalau misalnya bisa memproduksi satu truk, saya kira banyak. Ya, sama dengan orang tua saya pas tanya saya, kamu mau nikah, kamu belum punya pekerja, kamu kasih makan batu anak orang gitu. Saya langsung berpikir, ya enggak apa-apa, asal batunya 10 truk, saya bisa jual bahan material. Bapak saya ketawa, ya sudahlah, kamu nikah aja lah. Memang ada yang mau gitu ya, alhamdulillah. Gitu kira-kira, ya ada yang lain? Ada saya masuk. Oh, ada yang lewat Ini ada WA. pertanyaan masuk lagi WA. Bagaimana orang yang belum wajib zakat, tapi beliau membayarkan sejumlah uang dengan niat zakat? Dia belum wajib zakat,
tapi membayarkan sejumlah uang dengan niat zakat. Dianggap infak. Misalnya begini, tadi harusnya 85 juta. Ternyata dia hanya punya 80 juta. Nisabnya, dia cuma punya 80 juta. 80 juta menurut dia sudah banyak. Saya bersyukur, alhamdulillah. Ya, saya mau bantu saudara-saudara saya, anak saudara saya yang tidak beruntung dari segi harta, saya bantu sekolahkan dia. Saya mau bantu, ini ada anak di lebaran kok tidak pulang. Kenapa tidak pulang? Tidak ada uang, Bu. Udah bantu pulang supaya dia ketemu sama orang tuanya. Saya mau bantu untuk bangun masjid, bangun musola, panti asuhan, bantu muallimin, bagi ya, supaya orang yang belajar di sana kalau dapat ilmu dia menyebarkan, kita pahala kita juga ada di situ, mengalir juga gitu. Namanya sedekah jariyah. Ya, itu lebih langgeng. Ya. Nah, itu walaupun kita mungkin meninggal tetap aja itu ilmunya bermanfaat, itu mengalir. Jadi tidak ada masalah, Bu. Bahkan sedekah, infak, sedekah dan infak itu kan pemberian yang sunnah. Ya, dalam beberapa istilah dia bisa diartikan sebagai wajib. Ya, seperti tadi At-Taubah 34 itu, ya, yang menyimpan alladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah, dan tidak menginfakkannya. Di situ diartikan tidak menzakatkannya. Kenapa? Karena ayat lanjutannya itu mengatakan fabasyirhum bi'adzabin alim. Mana ada sesuatu pekerjaan yang bila kita tidak infakkan mendapatkan azab yang pedih, kecuali sesuatu itu adalah wajib. Berarti harus dikeluarkan. Makanya wala yunfikunaha di sana itu diartikan zakat. Nah, jadi infak dan sedekah itu sebenarnya arti dasarnya adalah pemberian yang sunnah. Ya, bersyukur, alhamdulillah saya mau berbagi. Insya Allah 50 juta ini sudah sangat berlebih dan saya berikan 30 juta, ya, supaya besar. Iya. Kalau misalnya seperti itu kan masih ini, dia kan bisa berhitung gitu ya. Nah, gitu kira-kira. Ada lagi? Siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kembali ke Pak Sinten. Pak Gianto. Pak Mardi. Ya. Ini Pak, kalau misalnya tiap bulan ya, ini sudah diambil 2,5%-nya. Kemudian uang atau harta yang masih tersimpan kebetulan masih bisa menyisihkan, kemudian itu masih bisa dikenakan zakat malnya atau cukup dari setiap bulan yang 2,5% itu. Jadi mohon maaf, dari setiap bulan kita terima gaji misalnya, kemudian diambil 2,5%. Yang sisanya itu apakah nanti kalau ngumpul dan sampai pada nisabnya itu masih terkena zakat? Baik. Kemudian kedua, mohon maaf, untuk harta zakat itu apakah setiap tahunnya dikenakan zakat meskipun misalnya 1 juta tahun pertama itu sudah dikeluarkan zakat. Nanti tahun yang kedua ini masih dengan harta yang sama itu masih dikenakan apa tidak, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Sekalian Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Prihadi dari BRM Taman Tirta Utara. Berawal dari pertanyaan adik-adik panitia pengumpul zakat di masjid kami. Jadi gini Pak, saya ditanya, setelah kumpul nanti semuanya pemberi zakat ke masjid kami, itu rencana akan disampaikan kepada yang berhak, tapi tidak semuanya. Jadi ada beberapa tetangga kami yang memang perlu perhatian untuk diberikan santunan, karena satu tidak kerja, dua keluarganya banyak juga macam-macam lah. Bahwa istilahnya itu ya perlu dibantu. Yang saya tanyakan setelah kami menyampaikan sebelum sholat id ini kepada mereka-mereka, beliau-beliau, ini ada sisa karena banyak berasnya banyak dan uang banyak.
itu akan kita kasihkan per bulan sampai akhir tahun pada orang-orang yang sudah kami teliti, sudah kami revisi, nama-nama yang berhak ngasih. Ini boleh tidak Pak? Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih banyak. Ya, jazakumullah khairan jazak sudah menyerahkan speaker horn untuk masjidnya Pak Gus Salim. Ya, di sana ya. Matur nuwun sangat. Mudah-mudahan Allah yang balas nanti. Nah, ini pentingnya jamaah ini saling menginformasikan karena kopi ngaji tidak bisa membahas semuanya ya. Langsung dijawab oleh jamaah. Sambut. Oh, masih ada. Oh, masih ada. Ya, yang penting sesuai dengan fungsinya untuk masjid ya. Jangan untuk headset. Baik, yang pertama tentang zakat bulanan, boleh tidak? Sebenarnya yang saya katakan tadi itu haul 1 tahun sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita yakin dan mungkin tidak mau repot, dah saya sisihkan aja sekarang. Boleh, namanya ditakjil. Sama dengan puasa, bukannya ditakjil. Nah, ditakjil itu disegerakan per bulan, tidak ada masalah. Ya tentu setelah dikurangi rata-rata pengeluaran bulanan kita. Ya rata-rata. Ya kalau misalnya tidak ada musibah, mudah-mudahan tidak. Ya. Nah karena kalau terjadi musibah, ya tidak ada BPJS-nya, itu yang gawat itu. Makanya kalau ada BPJS itu dimanfaatkan aja. Ya, bayar bulanan. Itu kan sistemnya asuransi. Ya, dapat musibah tidak ada BPJS, ada tambahan kemarin ada juga itu. Ada BPJS tapi ada beberapa obat tertentu yang tidak tercover. Nah kayak begitu dikurangi itu. Ya jadi kalau bisa dikurangi kemudian sisanya yakin keluarkan aja. Ya tapi kalau misalnya mau agak rajin agak repot sedikit tapi itu menurut ketentuannya hitung per tahun karena kita tidak tahu totalnya itu nanti berapa. Ya di bulan apa kelong. Karena pada setiap tahun kan ada pengurangan. Ya biaya masuk anak, sekolah dan macam-macam. Gitu ya. Yang kedua, nah ini saya katakan ada perbedaan pandangan di kalangan ulama. Apakah zakat yang sudah harta yang sudah dikeluarkan zakatnya itu terkena lagi atau tidak? Jadi akumulasi dari total pendapatan kita ataukah cukup 1 tahun ini? Ya. Yang jelas harus memenuhi haul dulu ya Pak. Harus memenuhi haul dan syarat yang lain nisab. Ya, dari mana itu kelebihan harta? Ya, kalau di sini dalam Quran surat Al-Baqarah 219 ya. Wa yas'alunaka madza yunfikun qulil afwa. Ya, mereka bertanya kepadamu apa yang mereka infakkan, di sini zakatkan. Katakanlah al-afwa itu adalah kelebihan harta setelah dikurangi pengeluaran pokok. Kadzalika yubayyinallahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Ya inilah beginilah penjelasan Allah, semoga kamu mau berpikir. Jadi tidak semuanya. Kalau di buku ini juga saya sampaikan bahwa ya sebenarnya tidak Islam itu hanya mengambil sedikit, tapi kalau sedikit ini tidak dikeluarkan maka jadi masalah nanti di kemudian hari dan di hari kemudian. Ya, kenapa? Di sini sebutkan dalam Quran surat Muhammad, Quran surat 47 ayat 36 sampai 37, wa in tu'minu wa tattaqu yuktikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu semuanya, tidak semuanya. Makanya selalu pakai min amwalikum, sebagian saja, itu pun sebagian kecil. Iyas'alkumuha, ya jika Dia Allah meminta hartamu semuanya, ya payuhbikum tabakhalu wa yukhrijukum adganakum, ya maaf tidak pakai kacamata. Ya jadi jika dia meminta hartamu sebagai zakat lalu mendesak kamu
memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir. Dan karenanya dia hanya meminta sebagian, namun bila kamu tetap kikir, maka dia akan menampakkan kedengkian antara kamu. Jadi orang jangan kikir, jangan pelit, medit gitu ya. Baik, kemudian tadi pertanyaannya apakah semuanya? Nah, di situ saya katakan ada kontroversi. Yang jelas tadi dasarnya sudah ya, berdasarkan dalil-dalil yang saya sebutkan, innal ada la sadaqata illa an dhahri ghina, tidak ada sedekah kecuali di punggung orang kaya dan seterusnya, sehingga mayoritas ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad, para sahabat, Umar, Ibn Umar, Ali, Aisyah, Jabir, Anas dan lain-lain berpendapat bahwa harta kekayaan anak-anak dan orang gila, anak-anak dan orang gila, kita tahu anak-anak dan orang gila kan tidak termasuk dalam tanggungan dosa kalau dia tidak melakukan itu. Tapi kan anak-anak dan orang gila ini kan biasanya kan ada walinya, ya, orang tuanya mungkin sudah meninggal. Sorry, ya, maka mereka tetap terkena kewajiban zakat. Umar bin Khattab bahkan menyuruh agar kekayaan anak-anak yatim diperdagangkan supaya tidak habis dimakan oleh zakat. Ya, ada hadis ittajiru fi amwalil yatama la ta'kulha az-zakah. Ya, jadi perdagangkanlah harta anak-anak yatim supaya tidak habis dimakan zakat. Nah, ini yang mengatakan bahwa perlunya untuk diputar itu. Nah, cuma masalahnya ini hadis mauquf, hadis yang hanya sampai kepada sahabat Umar bin Khattab, ya. Tapi bukan hanya mauquf, berdasarkan penelitian saya hadis ini juga dhaif karena munqati, ya. Jadi tidak harus itu diperdagangkan itu. Kalau bangkrut piye? Ya, padahal itu anak yatim itu punya itu. Tidak boleh memakan harta anak yatim itu. Ya, jadi hati-hati bagi kita yang dititipi ponaan, jangan menyelam sambil minum air. Ya, ya ini anak kakak saya ini kaya ini, ya tiba-tiba. Tapi kalau itu amanah jangan sekali-sekali. Allah Maha tahu itu. Sementara hadis At-Tabrani dan Anas juga dhaif karena melalui Al-Qurat bin Muhammad dan Munqati. Jadi intinya tetap terjadi perbedaan pendapat. Kalau Muhammadiyah bagaimana? Kalau Muhammadiyah dan mayoritas ulama itu mengatakan bahwa tetap dihitung totalnya. Ya, tapi kalau harta yang sudah dikeluarkan zakatnya dalam tahun ini sudah tidak ada terkena kewajiban zakat. Misalnya tadi, saya sudah keluarkan 2,5%. Nanti di akhir tahun apakah mengeluarkan juga? Tidak lagi. Toh sudah dicicil. Ya, berdasarkan perkiraan itu. Ya, ini nanti tinggal masuk dikalkulasi dengan yang lain. Ya, kecuali harta-harta tadi yang tetap disimpan, dipakai sendiri, ya, itu tidak terkena kewajiban zakat. Ya, nah jadi tetap ada dua pandangan di kalangan ulama, tapi mayoritas ulama mengatakan di total. Nah, lembaga mil zakat di Indonesia, ya, itu tetap mentotal itu semua. Ya, kalau tidak bisa menghitung ya diinikan. Makanya ada yang teman kita jamaah sebenarnya nggak pernah hadir di sini tapi nyumbangnya terus gitu. Ya, Pak Ahmad Supriyadinya, mudah-mudahan Allah memberkahi beliau. Ya, itu tinggi tuh bayarnya itu. Dan dia prioritaskan ke masjid-masjid. Ya, dia prioritaskan itu tinggi. Dia bisa membayar berapa M itu untuk masjid, untuk lain-lain gitu. Nah, tapi kalau ini sudah selesai, ya tinggal infak sedekahnya. ITM itu dari Tanadia, Institut Tablik Muhammadiyah, dan itu dipakai untuk pelatihan mubalik itu. Ya, itu dari beliau juga itu. Ya. Padahal kalau dihitung itu miliaran juga tuh harganya itu. Ya, tapi itulah namanya berbisnis dengan Allah. Ya, nah gitu. Kalau tidak dikeluarkan, maka dia bisa menjadi kendala. Nah, ada yang harta yang lain lagi, harta itu adalah miliknya secara penuh sempurna, bukan harta hasil kejahatan, bukan harta hasil maksiat. Berapapun jumlahnya, kalau itu harta hasil kejahatan, hasil korupsi, hasil maksiat, tidak terkena kewajiban zakat. Ya, tidak terkena kewajiban zakat.
Itu artinya apa? Allah tidak ridho dengan hasil usaha itu. Jangan malah alhamdulillah, malah aneh. Oh, itu jadi bahan neraka itu. Dari prosesnya sudah tidak bersih. Harus halalan thayyibah. Ya. Saya kira itu. Dan terakhir, ini karena sudah lewat. Nah, ini saya dititipi oleh Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Ambar Ketawang 1, Bodeh. Ya, ini ada beberapa amplop. Kalau yang mau sedekah zakat boleh ambil di saya, nanti dikirim. Mungkin mumpung masih ada ya 2 hari Ramadan. Nanti kalau setelah Ramadan ya tetap zakat, tetap sedekah. Ya, ada beberapa, silahkan nanti diambil di mungkin Ustaz Zul ya, dibantu untuk bagikan dari Pak Bu Kepala Sekolah ya, Bu Rum Wonten Rusmiati ya. Monggo. Dan saya kira cukup. Dan oh Mas, Distribusi zakat yang sisa, distribusi zakat fitrah yang sisa tadi, bagaimana distribusinya di sepanjang tahun bagaimana? Zakat fitri atau zakat mal? Zakat fitrahnya. Oh, kalau misalnya masih ada yang belum dibagikan, padahal sudah maaf ya, mungkin sudah selesai waktunya ya, sudah selesai. Terus bagaimana? Yang penting bagi kita itu sebenarnya ketika harta itu diserahkan kepada amil sudah aman. Persoalan selanjutnya tanggung jawab amil. Ya, makanya kalau misalnya membuka begitu, tanggung jawabnya harus mendistribusikan. Oh, bagaimana supaya cepat? Kasih double-double. Karena mungkin fakir miskin kita itu terbatas. Sementara masih ada. Kalau di sini sudah mencukupi, misalnya dia kan orang miskin ya, dia memberikan 2,5 kilo, nanti kembalinya 25 kilo. Ya, tidak apa-apa. Ya, ada lagi yang kurang, distribusikan ke tempat yang terpencil. Yang penting kalau syariatnya dia mau menjadi ini sebelum sholat id ditunaikan. Ya, ya. Makanya kalau panitia itu sebenarnya masih ada khilafiyah. Itu kalau tarjih masih membolehkan tanggung jawab. Karena kadang-kadang waktu untuk menyerahkan itu terbatas juga. Sementara banyak orang yang percaya kepada lazismu untuk mendistribusikan pada yang lain, mungkin dia kurang percaya. Yang paling bagus udah serahkan sama yang sudah dipercaya atau langsung serahkan lagi kepada yang lain gitu. Ya, tapi nanti tidak banyak sih. Ya, 2,5 kilogram sudah mencukupi. Saya kira gitu ya. Ya, sampai ketemu nanti kalau sholat Idul Fitrinya, saya kira sudah kita jelaskan juga ya penjelasan lengkapnya. Ya, takbir ya. Oh, begini. Berangkat dengan jalan yang berbeda pada saat pulangnya. Kemudian ketika sudah masuk waktu itu maghrib, boleh kita bertakbir. Bertakbir, perbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu hadisnya Hasan riwayat riwayat Ibn Abi Syaibah dari Ibn Mas'ud. Yang 3 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh ya. Itu hadisnya sahih riwayat Ibn Mas'ud juga dari hadis sahih riwayat Ibn Abi Syaibah, penyandaran sahabatnya itu Ibn Mas'ud. Ya, jadi semuanya boleh, tidak usah dipertentangkan mana yang lebih mantap, silahkan. Jadi itu hasil disertasi saya, hasil penelitian saya di 2 buku ini sudah saya cantumkan semuanya. Ya, jadi cuman memang statusnya memang mauquf, hanya sampai kepada sahabat. Adapun yang sampai kepada Nabi dengan lafal seperti itu adanya terdapat dalam Sunan Ad-Daraqutni, tetapi 3 periwayatnya dhaif semua berturut-turut. Secara sanad ini hadisnya mu'dhal ya, tetapi ingat rumus sahabat, kullus sahabat udul, semua sahabat itu adil, tidak ada yang berani berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah gitu kira-kira. Kemudian dia sholatnya sama lah ya, 7 kali takbir, dan yang rakaat pertama 5 kali takbir rakaat kedua.
Nah, kemudian setelah itu sahabat, ini saya katakan sahabat, ketika mereka saling bertemu, itu saling mendoakan. Para sahabat, taqabbalallahu minna wa mink. Ya, semoga Allah menerima ibadah kami dan Anda. Saling mendoakan. Jangan bilang, Mas, kosong-kosong ya. Enggak ada doanya. Dan itu tidak dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bid'ah akhir zaman. Mas, kosong-kosong ya. Ketemu tuh saling mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dihaturkan jazakumullah khair pada Ustaz Zakir Jamaluddin atas pengajian yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Sebelum pengajian ini kita tutup, ada dua informasi. Yang pertama, alhamdulillah infak yang terkumpul pada pagi hari ini sebesar Rp1.840.000. Jazakumullah khair. Yang kedua, tadi juga sudah disampaikan bahwa terbit kembali buku referensi karya Ustaz Zakir Jamaluddin tentang yang pertama ada kuliah fikih ibadah, salat sesuai tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengupas kontroversi hadis sekitar salat, dan juga metode kritik hadis mukhtalaf fi tarjih Muhammadiyah. Hari ini diskonnya sebesar masing-masing Rp25.000, nanti bisa didapatkan di stand kopi ngaji. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah pengajian kopi ngaji ini kita akhiri, kita tutup dengan melafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan juga. Minggu depan juga. Ya. المخلوقات كسيدي